Oke, teman-teman, terima kasih sudah join ke WhatsApp grup kita. Saya akan memberikan penjelasan singkat tentang apa itu Remote Worker Indonesia. Oke, nama saya Eko. Saya adalah CEO dan founder langsung dari Remote Worker Indonesia yang berdiri dari tahun 2010 pertengahan. Jadi sudah sampai sekarang hampir setengah 1 tahun lewat 1 bulan. Right. Jadi Remote Worker Indonesia itu adalah komunitas yang kita berusaha bersama-sama untuk membantu setiap membernya menembus pekerjaan remote work, kerja dari rumah ke perusahaan luar negeri. Nah, mungkin kedengarannya apa iya ya bisa nembus remote work. Nah, jangan khawatir teman-teman, kita punya 3 jalur bagi kalian untuk menembus remote work. Nah, jalur yang pertama itu kita akan ngebuat kalian bisa memahami cara berjualan di internet. Mungkin kalau teman-teman yang ngikutin IG kami itu programmer, langsung mikir, saya tuh nggak butuh jualan Pak Eko, saya tuh maunya langsung coding. Nah, saya paham banget. Saya juga seperti itu. Saya juga programmer yang fokusnya itu intinya buat program. Oke, tapi perbedaannya gini teman-teman. Kalau kamu buat programmer, gaji programmer itu emang oke ya. Di Jakarta angka 15 juta bisa mudah didapat gaji programmer. Tapi kamu tahu nggak bedanya programmer sama tukang becak? Nggak ada bedanya. Tukang becak itu kalau berhenti berhenti mengayuh berhenti mengayuh becaknya, dia nggak dapat uang, ya kan? Juga sama seperti tukang gojek. Nah, tukang gojek itu berhenti dia ngegas atau jaraknya pendek, maka dia nggak akan lagi bisa dapat uang. Programmer juga sama. Programmer yang masih kerja dengan perusahaan atau mengerjakan aplikasi klien itu sama aja dengan tukang gojek atau program atau gojek tadi. Begitu kamu sakit, nggak ngantor, atau kalau kerjaan yang dari jarak jauh itu dihitungnya kan per jam ya. Jadi karena nggak bisa kerja per jam, ya sudah, kamu langsung nggak dapat uang lagi. Nah, karena itu saya ingin ngebuka mindset teman-teman. Kalau kamu mau mulai remote work, jangan langsung tiba-tiba nendang atau masuk ke jurusan programming untuk dapat job. Saya tunjukkan sesuatu. Di layar saya, ini ada angka 8060. Lihat ya di sini. Yang ini. 8060844. Ini apa? Ini adalah pendapatan dalam 1 hari ini yang saya dapatkan secara pasif. Pasif itu artinya nggak ngapa-ngapain lagi, nggak coding, nggak ngiklan, nggak apa-apa. Lihat, detailnya seperti ini. 8060. Hari ini 8060, 8000. Kemarin yesterday 23.000. 1 bulan ini berarti dari tanggal 1 hampir 300.000. Bulan lalu 362.000. Secara keseluruhan 1.160. Coba saya refresh. Perhatikan. Sudah naik ya? Tadi 8060, sekarang 8.300. Dari mana angka itu bisa muncul? Nah, ini rahasianya. Kalau kamu programmer, kamu nggak akan terbayang ada uang seperti ini, ada jalur seperti ini, yaitu kok bisa ya dapat 200 rupiah. Kalau kamu bilang kan cuma 200 rupiah. Nah, jangan cuma 200 rupiah. Tapi pahami bahwasanya uang 200 rupiah ini didapat tanpa ngapa-ngapain. Ini benar-benar passive income. Kadang-kadang sih ada quote ya, nggak ada yang namanya passive income, semua itu harus usaha. Iya, usaha di awal aja. Kita passive income itu benar-benar ada. Yang kamu tadi lihat itu adalah passive income. Saya dan tim benar-benar bisa tidur aja dan uang ini akan tetap bertambah terus menerus tanpa saya perlu ngapa-ngapain. Dan menariknya adalah ini bisa dilakukan oleh baik kamu programmer atau kamu nggak programmer. Yang penting kamu ngerti cara menggunakan atau cara kamu memahami sistem yang disebut dengan Google AdMob. Oke, sebentar. Ini Google AdMob. Oke, di Google AdMob ini, nah langsung kelihatan nih Google AdMob. Kemudian ada ketahuan
aplikasi-aplikasi apa yang kami buat yang menyumbang income yang banyak. Nah, ternyata Attack on Titan dan BTS Gallery itu setiap hari dia nyumbang uang terus. Juga kami ngebuat aplikasi Raya and the Last apa itu? And the Last Dragon kalau nggak salah ya. Coba kita buka. Klik. Aplikasi ini dibuat tanpa coding. Jadi kalau teman-teman di sini bergabung dan kemudian um, latar belakangnya bukan programmer Pak ya, kok saya nggak programmer nih, bisa nggak saya dapat income seperti ini? Bisa banget, sangat-sangat bisa. Ini justru malah uh, yang ngebuat adalah beberapa staff untuk pendapatan dengan AdMob ini. Saya di remoteworker.id mempekerjakan 2 orang, dan 2 orang ini tidak punya latar belakang IT. Jadi misalnya teman-teman di sini punya ponakan nih yang nganggur, anak-anak SMA yang lontang-lantung, atau ketimbang dia main Free Fire, ajarin dia Google AdMob. Apa sih Google AdMob itu? Yang saya maksud adalah Google AdMob adalah pendapatan yang kamu dapatkan dari kamu membuat aplikasi di Google Play Store. Ini aplikasinya. Nah, contoh seperti ini nih. Contoh kebetulan aplikasi yang terbaru ini belum saya iklanin, jadi yang install baru 1 orang, biarin aja. Kemudian yang paling banyak tadi ini ya, karena Attack on Titan misalnya. Oke, ini aplikasi Attack on Titan yang paling banyak, dan teman-teman ya, kamu bisa mempekerjakan anak-anak mahasiswa, ponakan-ponakan yang dia suka sama anime. Nggak apa-apa dia suka anime, tapi ajarin ngebuatin aplikasi wallpapernya, backsoundnya, dan lain sebagainya. Saya tunjukkan aplikasi ini di Google Play Store. View on Google Play. Nah, ini dia. Lumayan kan, bintangnya 4.4. Wah, seru banget itu. Seru banget. Orang-orang pada nginstal. Nah, padahal yang menarik adalah ini tuh kita buatnya nggak pakai coding, teman-teman. Nggak pakai coding. Kalau pakai coding, aduh, lama banget ini buatnya seperti ini. Nah, kemudian gimana caranya bisa ngebuat aplikasi seperti itu tanpa coding? Kita menggunakan tool yang disebut dengan Andromo. Ya, ini dia toolnya, andromo.com. Nah, ini sebenarnya mahal banget. 1 tahun itu adalah 6,3 juta. Tapi begitu kamu mendaftar, coba ya di pricing ya. Pricing itu dia jadi kita ngambil yang paling mahal nih, yang $36 per bulan. Tapi harus bayarnya per tahun supaya dapat potongan. Totalnya 6,6 juta 300 sekian. Nah, kamu begitu gabung di remoteworker.id bisa menggunakan Andromo tanpa perlu bayar lagi selama-lamanya. Kamu heran kok bisa Pak Eko? Saya kan cuma bayar Rp999.999. Kenapa saya bisa dapat akses ke Andromo yang 6.300.000 selama-lamanya? Karena kekuatan komunitas. Jadi RWID, Remote Worker ID, akan memastikan tiap tahun subskripsi untuk Andromo itu tersedia. Jadi member silakan menggunakan dengan bebas. Oke. Nah, pertanyaannya adalah kerugiannya apa Pak kalau pakai barang-barang? Kerugiannya adalah begitu kamu menggunakan Andromo yang ini email kita yang bareng-bareng. Begitu kamu menggunakan Andromo yang bareng-bareng, semua orang bisa ngeliat aplikasi yang kamu buat. Jadi secara teknis semua orang bisa mencontek aplikasimu. Nah, usul saya adalah begitu kamu sudah berhasil nanti di Andromo, silakan subskripsi sendiri 6.300.000 per tahun. Itu murah sekali. Pendapatan di Andromo itu batasnya hanya langit. Bahkan kalau kamu cuma membayangkan belasan juta itu gampang. Ratusan juta itu bisa, 1 miliar pun itu dimungkinkan. Sudah banyak pengalaman yang seperti itu. Saya sendiri belum. Kenapa? Seperti tadi, saya ini programmer. Jadi ngelihat income yang cuman ini ya, income yang cuman sehari ribuan, puluhan ribu, awalnya saya gak tertarik. Tapi saya lupa satu hal, yaitu ini passive income, dan untuk menduplikasinya itu mudah banget. Menduplikasi seperti ini gampang. Contoh tadi saya ada 2 aplikasi ya, Attack on Titan sama BTS Gallery. Itu menghasilkan 23.000. Artinya kalau saya bisa membuat aplikasi 2 seperti itu, atau aplikasi seperti itu saya lipat 10, maka saya bisa mendapatkan per hari 230.000 tanpa saya ngapa-ngapain lagi. Artinya dalam sebulan berapa coba? Kalau saya tadi bisa membuat aplikasi yang 230.000 per hari, 10 aplikasi yang seperti tadi,
maka dalam sebulan saya bisa mendapat 7 juta. Padahal ini selesai, begitu kamu selesai ngebuat ini, dia langsung menghasilkan uang sendiri tanpa perlu ngapa-ngapain lagi. Itu yang namanya passive income dan it really works. Nah, kamu nanti di remoteworker.id akan dipandu dengan satu program yang kami susun dengan nama BOOST. BOOST itu adalah bootcamp online on-site serentak terpusat. Itu tujuannya adalah agar kamu yang ingin bisa bekerja dari rumah tapi bingung mulai dari mana, kami akan siapkan komunitasnya. Dan kami juga akan siapkan coachnya, yaitu saya sendiri. Saya CEO dari remoteworker ID dan saya salah satu prestasi saya adalah juara 1 Asia Pasifik Hackathon Facebook tahun 2018, 3 tahun yang lalu ya. 11 tahun saya berkecimpung di Upwork. Saya akan meng-coach kamu, saya akan membiarkan kamu memilih mana jalur terbaik bagimu untuk menembus remote work. Nah, banyak teman-teman yang sudah berhasil, don't worry about that, dan kami akan dukung selamanya. Jadi hanya dengan 1 juta kurang Rp1 tadi, kamu bisa langsung bergabung selama-lamanya. Kapan kamu berhenti kalau kamu bosan? Kalau kamu sudah rasa capek. Semoga saya harap jangan lah ya. Masa bekerja capek? Enggak, tetap kita dukung selama-lamanya. Dan biayanya itu super terjangkau, Rp999.999. Kamu bisa mendapatkan semua seperti ini. Kami punya course di Udemy, dan itu begitu kamu gabung ke kita, semua course kami di Udemy itu free. Setiap bulan kita akan ngebuat link agar kamu bisa mendapatkan klaim itu secara gratis. Bayangkan ya, kalau kamu cuman nggak gabung dengan cara kita, jadi yang untuk menembus remote work dengan jalur programmer, kamu harus membayar segini. Kalau nggak diskon ya, 500 ribuan. Ini baru satu, padahal course kita itu seabrek, sangat-sangat seabrek. Kita sebenarnya sedang transisi untuk memindahkan semua course kita dari sini, dari website kita pribadi ke Udemy. Kenapa? Agar mudah ngelola videonya. Jadi di Udemy itu dia enak banget ngelola video. Jadi kita akan pindah ini ke Udemy semuanya. Bayangkan fundamental Python nanti berapa? Kalaupun diskon minimal 129.000. Kadang-kadang paling murah itu 99.000. Oke, katakanlah 100.000 ya. Tapi kalau kamu tidak gabung lewat kita, langsung ke RWID yang sekian, kamu pertama harus membayar 100.000, 200.000, 300, 400, 500, 600. Udah banyak banget. Kamu bisa ngabisin jutaan untuk course-nya aja. Nah, padahal dengan kamu gabung di Remote Worker ID hanya harganya segitu. Nah, teman-teman, yang saya maksud dengan komunitas itu apa? Seperti ini. Ini adalah komunitas Discord kita. Discord itu messenger yang punya fitur untuk mengorganisasikan percakapan. Ini kalau nggak diorganisasikan bingung banget ya. Karena banyak banget tuh. Contoh ya, tadi misalnya nih, kami di Remote Worker ID itu punya suatu konsep namanya The Code of RWID. Maksudnya disiplin Remote Worker Indonesia. Pertama, setiap hari sebelum kamu mulai belajar, luangkan waktu untuk 7 menit gerak badan. Kalau kamu nanya kenapa sih kayak gitu aja diatur, karena gini, kalau kamu mau belajar, kalau sakit nggak ada artinya ya. Karena itu kita coba deh programkan sebelum mulai belajar itu gerak badan dulu. Kapan belajarnya? Kami promote kalian belajar dari jam 5 pagi. Mungkin nggak itu? Mungkin banget. Kenapa? Karena teman-teman itu belajar dari benar-benar dari jam 5 pagi. Contoh nih, hari ini ya, today 19 Juni itu yang paling pagi Mas Fajar 2:30, Mas Agus Deo 2:30, Mas Yola jam 3, Mas Imam jam 3, Mas Adi jam 3, saya sendiri hampir jam 4. Nah, karena teman-teman belajar bareng-bareng pagi-pagi, ya kamu nggak akan ngerasa belajar sendirian kan. Kamu bisa nyambung ke komunitas dan ikutin aja. Gampangnya gini teman-teman, kalau kamu ngerasa malas bangun pagi, tapi bayangkan nih, saya posisinya nol di IT, belum bekerja, atau juga lagi di PHK, terus jam 5 pagi kamu bangun, kamu bisa milih tidur lagi kan. Tapi bayangkan, di saat itu saya yang foundernya Remote Worker ID sudah mulai beraktivitas. Saya yang sudah punya banyak pengalaman dan sudah punya perusahaan sendiri
beraktivitas dan belajar, benar-benar belajar dari jam 5 pagi. Maka compare itu dengan dirimu, harusnya saya juga mengikuti cara seperti itu. Teman-teman lain juga seperti itu. Bayangkan ada teman misalnya ini Mas Saifuddin baru gabung udah belajar. Nah, usahakan connect dengan teman-teman bangun dari jam 5 pagi. Itu code of RWID yang sampai saya jadikan wallpaper 5 AM power. Oh ya, perhatikan ya. Ini angkanya 8360. Nanti kita cek berapa kenaikannya setelah selesai kita presentasikan ini. Oke, kemudian yang kedua adalah kami memaksa kalian mau punya personal branding. Personal branding itu adalah kuncimu. Nih contoh nih, kalau kalian programmer, kalau kamu nyimak cuman coding tapi nggak personal branding, nggak nulis, nggak buat YouTube, caramu nanti nembus remote work susah banget. Karena itu kita akan ngebuat artikel dalam bahasa Inggris di Medium, dan kamu akan melihat contoh teman-teman yang lain, Mas Ifas, ini Mas Ferry. Kemudian kamu bisa melihat mereka mengerjakannya, Mas Jamal, ya kan asik tuh. Oh, seperti itu ya, kamu tinggal tiru. Jadi komunitas itu saling menguatkan. Kemudian juga ada job tantangan real. Itu kita akan ngebuat nih supaya kamu nggak punya pertanyaan seperti ini. Pak Eko, kira-kira skill saya sudah bisa untuk nembus remote work belum sih? Nah, caranya mengetahuinya adalah skill coding ya, ini untuk programmer. Kerjain yang kami bagi di sini, job-jobnya. Kalau kamu bisa ngerjain itu, berarti bagus banget. Kemudian keempat, step 4, weekly meeting. Nah, ini adalah setiap Rabu jam 8 malam kita akan punya sesi diskusi dalam bahasa Inggris yang diampu oleh Mbak Marianti. Mbak Marianti itu instruktur English kita yang kompeten banget, logatnya logat British banget, dan cus kamu ikutin. Kenapa sih perlu Pak Eko? Karena kerja dengan orang luar negeri itu mengharuskan kamu confident dalam bahasa Inggris. Confident loh ya, bukan berarti harus sempurna. Kamu boleh aja salah-salah ngomong sedikit, salah-salah grammar nggak apa-apa. Ngomongnya agak terbata-bata nggak apa-apa, tapi kamu harus confident. Ini gampangnya confident ya, kalau kalian pernah ke Bali, tukang asong itu confident banget. Hey sir, would you like to buy this? Nah, dia confident banget, padahal grammarnya salah-salah aja, cuman confident itu penting banget. Nah, di sini kita akan meeting dengan Google Meet supaya kamu supaya kamu confident dan bisa menggunakan bahasa Inggris. Terakhir, untuk programmer adalah hunting job. Hunting job di sini ini dari Mas Abdul Rofi ya. Ada klien yang lead respon ternyata selesai. Jadi ya begitulah. Kemudian kamu lihat di sini teman-teman, misalnya ini. Contoh ini Mas Almatin. Mas Almatin ini sudah berhasil nembus job yang gajinya $25 per jam. Kalau kamu programmer dan gajimu di Jakarta katakanlah 20 juta dan kamu merasa puas, jangan puas dulu. Saya contohkan 20 juta, padahal sih kayaknya kamu nggak akan nembus 20 juta deh. Kemungkinan 15 udah rada susah. 20 juta itu kalau kamu bagi dengan jam kerja kantor yang standar itu 160 jam, berarti kamu per jam dibayar 125.000. Kamu tahu nggak berapa angka yang kelihatannya gede ini dalam dolar? Kalau dibagi dengan 14.000, padahal dolar itu naik turun lebih dari ini loh ya. Kamu cuma dibayar $8. $8 itu kecil. Kenapa? Karena Mas Siswanto yang di sini itu sudah dapat rate $25 per jam. Kita cek berapa sih $25 per jam? Oke, $25 kali 160 ini per bulan. Dan satu lagi teman-teman, kerja dengan perusahaan luar negeri remote itu pasti per jam. Kamu nggak akan disuruh lembur tanpa dibayar, nggak akan. Kamu nggak akan lagi ngelewatin trafik yang berjam-jam karena kamu di rumah aja, itu remote work. Sehingga begitu kamu kerja dengan orang luar negeri, dengan klien jarak jauh maksud saya, kamu benar-benar dibayar per jam. Angka kerjamu benar-benar akurat, pasti 8 jam per hari dikali 160 kali 4 kali 5 hari per minggu dikali 4 minggu per bulan 160 jam, angka segini $4.000. Kalau kamu kali dengan 14.000 aja itu 56 juta. Gaji Mas Siswanto itu 56 juta. Dan ini bukan tipu-tipu. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa ngobrol aja sama Mas Siswanto nanti. Mas Siswanto gimana itu benar gaji 56 juta? Ya silakan aja. Karena ini memang studi kasus atau success story yang real. Nah, kalau kamu masih ngerasa ini nggak mungkin, kayak nggak mungkin deh Pak Eko, masa saya bisa gaji seperti itu? Karena gini teman-teman, kalau kamu hanya kerja di dalam negeri, yang seperti itu memang nggak mungkin. Gajimu 50 juta kalau kamu programmer itu nggak mungkin. Mungkin kalau kamu CEO mungkin, yang garap perusahaan ya. Atau kalau kamu anggota dewan mungkin banget. Tapi kalau kamu pegawai biasa, sebentar.
Kalau kamu pegawai biasa, untuk nembus gaji 50 juta ya perusahaan lebih baik nge-hire anak SMK dong yang bisa di-hire internship yang tanpa ngebayar, hasilnya juga bagus banget. Nah, programmer itu mendapat gaji ribuan dolar itu dengan menggunakan situs yang namanya Upwork.com. Nah, di Upwork.com ini nggak mudah, nembusnya nggak mudah, tapi don't worry, di course Udemy kami, kamu bisa langsung mengikutinya. Ini 400, yang ini free nanti kalau kamu gabung ke Remote Worker ID. Nah, contoh nih, kalian, saya nembak aja ya, mungkin teman-teman skillnya Laravel nih, ada yang Laravel. Oke, Laravel, right, post by client. Oke, wait up. Oh, bayangkan ya, saya ini lagi di halaman belakang rumah dan saya hanya ngecek ini pakai handphone. Berarti kamu bisa kerja dari rumah pakai handphone asal connect ke internet. Lihat, ada job di sini yang interesting. 30 jam per minggu, 10 sampai 25 dolar per jam. Ini sini sebenarnya rate-nya, oh ini rate-nya sudah oke lah. Ini sudah oke rate-nya. Kamu lihat, mungkin nggak kamu apply job seperti ini? Oh ini klien baru, ini bagus banget. Misal kamu pengen apply, kamu tinggal tap jobnya, kamu baca, cocok nggak nih dengan skillmu? Kalau kamu nggak confident, kamu bisa nanya ke sini. Kalau kamu nggak confident dengan itu, kamu bisa diskusikan di sini, di step 5 ini. Kamu bisa diskusikan di situ. Oke, right. Kemudian kalau kamu oke, setuju, wah ini bagus banget nih. Nah. Oke, mantap. Kamu apply, submit proposal. Wait up. Nah, ini adalah kuncimu pertama. Kuncimu yang paling pamungkas untuk nembus remote work via jalur programmer, yaitu apa? Kamu harus bisa nulis cover letter yang sempurna. Nah, kamu ada kata-kata sempurna bukan berarti panjang loh ya. Kata-kata cover letter yang sempurna itu bukan panjang. Cover letter sempurna itu adalah cover letter yang bisa dalam satu kalimat, jangan satu kalimat, dalam 240 karakter, karena itu yang dilihat oleh klien, bisa membuat kamu uh, bisa ngebuat klien oke, yakin anak ini bisa aku hire. Nah, caranya gimana? Itu caranya kita bimbing di sini. Dan caranya nggak gampang-gampang susah lah ya. Saya bilang gampang ya karena saya sudah 11-an tahun. Kelihatan gampang, tapi kalau kalian awal-awal, kalian akan coba salah, trial dan error. Dan jadi dengan bimbingan di Remote Worker ID, kamu menghilangkan jalur trial dan error. Contoh, saya itu pertama kali dapat job butuh waktu 2 minggu. Kemudian kalau kamu nanti ke kita 3 hari. Itu proven, sehari juga ada, banyak banget. Kenapa? Karena ada trik psikologi yang kita terapkan di sini, namanya halo effect. Nanti kita bahas di situ, ada di course sudah ada. Nah, teman-teman, itu adalah gambaran bagaimana kamu bisa mendapatkan pendapatan via internet dengan kamu coding atau tanpa kamu coding. Dan jangan lupa kita punya membership lifetime. Jadi kamu nggak akan di-kick. Kan banyak tuh ada bootcamp yang kalau kamu nggak menyelesaikan sekian di-kick. Kita nggak akan nge-kick kamu. Kenapa? Karena kita ini membangun komunitas. Kita nggak sekedar menjual course. Kalau menjual course itu nggak terlalu bagus lah ya. Contoh seperti ini, kamu ke Tokopedia, coba aja cari course Udemy yang harganya mahal tadi. Di Tokopedia mahal, banyak jualnya tuh. Tinggal dikirimkan Google Drive-nya, selesai yang orang yang jual course. Kita nggak jualan course, karena kita tahu course itu semua orang banyak. Di YouTube pun kalau kamu mikir seperti ini, ngapain ikut Pak Eko? Kan di YouTube juga ada. Iya, tapi mana komunitasnya? Mana orang yang bisa ngebantu kamu? Itu nggak ada. Karena itu yang kita bantu itu adalah coachingnya, personal atau komunitas. Dan juga karena kamu punya komunitas, kamu nggak akan bingung untuk nanti, andai kata COVID sudah rampung ya, secepatnya lah, kamu bisa kopdar dengan teman-teman lo ya. Contoh ini kita member kita 700-an, udah banyak banget. Kemudian kamu nanti bisa ke masing-masing kota nih. Jogja, Klaten, Jabodetabek, Banyuwangi, terus ada banyak banget. Dan kamu bisa katakanlah ngobrol-ngobrol dah sama sesepuh di sana. Oh, Probolinggo malah kosong. Serang, Cilegon, Banten. Oh, malah kosong. Oke, Solo, Karanganyar. Oh, ini. Oke. Oh, sebentar, kok masih ada yang kosong sih? Oh, belum saya panggil berarti. Garut sama Bandung kalau nggak salah. Tulung Agung, Trenggalek. Ya, itu gerbang Kartosila ini Surabaya maksudnya ya. Nah, itu. Jadi kamu ketemu teman-teman. Nah, nanti kalau sudah COVID-nya rada-rada aman, kita bolehlah adakan hangout bareng-bareng. Tapi yang pasti itu adalah di program BUS nanti kamu akan dibimbing
lewat 10 tahapan. 10 tahapan itu akan saya bahas mungkin di video lain aja ya, biar nggak kepanjangan. 10 tahapan itu nanti kita akan ada kerja bareng, coding bareng di akhir bulan. Ini berarti bulan Juni kita akan coba coding itu nih tanggal 26 nih. Tanggal 26 Juni kita coba coding bareng online, kerja bareng online, kita buat kompetisi. Bukan kompetisi lah ya, kerja bareng lah. Siapa yang kerjanya paling banyak kita buat kompetisi agar kita siap-siap melakukan program bootcamp onsite, tapi karena Covid nggak bisa onsite bukan onsite, kemudian online, kamu di mana aja, serentak bareng-bareng, terpusat. Saya akan kontrol dari Jogja. Oke, sepertinya cukup dan semoga bermanfaat teman-teman. See you. Oh ya, terakhir tadi ini 8360, coba kira-kira sekarang udah nambah nggak? Dah nambah 200. Saya nggak ngapa-ngapain, nambah 200, jadi receh-receh asik kan. Nah itu, thank you. Semangat teman-teman, jadikanlah Indonesia negara terbesar provider remote worker di dunia. Kita masih nomor 14. Nomor 1 itu Amerika, nomor 2 India, dan 2024 India diprediksi menjadi nomor 1. Kita coba. Ya kalau nomor 1 jauh banget, mungkin ya nomor 10 deh. Kan lumayan. Oke, thank you guys and girls, catch you up.